Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Indonesia International Motor Show 2024 IIMS. Tahun ini tagline-nya adalah Your Infinite Autotainment Experience. Dan di video kali ini saya akan perlihatkan ke Anda ada mobil-mobil baru apa saja yang dihadirkan di IIMS 2024. Kita langsung mulai dari booth pertama. Honda. Semua line up Honda ada di sini. Juga ada Honda i, walaupun Honda i tidak dijual untuk masyarakat umum tapi juga diperlihatkan di sini. Nah, yang dijual ke umum dan di launching pertama kali di IIMS 2024 adalah ini. Ini adalah Honda BR-V N7X Edition. Jadi kalau misalnya Anda ingat, BR-V ini basisnya itu dari mobil konsep bernama Honda N7X konsep. Dan untuk yang konsep varian baru ini, dia memiliki sejumlah perbedaan di aksesorisnya dan warnanya itu lebih ke arah hitam, velgnya hitam, kemudian ada ornamen-ornamen di eksterior yang membuatnya berbeda dibandingkan Honda BR-V biasa. Secara spek teknis sama, tapi dari luar Anda akan langsung melihat perbedaannya. Dia terlihat lebih gagah, lebih maco. Dan di depannya sini juga ada emblem N7X Edition. Toyota, seperti biasa boothnya besar sekali dan line up produknya lengkap di IIMS ini. Ada mulai dari produk normalnya seperti Innova Zenix dan juga produk hybridnya, Zenix Hybrid, ada Yaris Cross Hybrid, kemudian full elektriknya ada BZ4X, kemudian divisi balap mereka Toyota Gazoo Racing, mereka menampilkan Agya dengan livery GR yang baru, ada GR Corolla juga dan ada line up GR Sport lainnya. Tapi yang kendaraan yang baru di launching di IIMS ini adalah ini, yang semestinya dari tahun lalu sudah keluar, tapi memberi jalan ke saudaranya dulu. Dari sosoknya Anda bisa tahu bahwa ini adalah ini adalah sebuah Toyota Velfire. Jadi Velfire dan Alphard itu kalau di Jepangnya itu diluncurkan secara bersamaan, tapi di Indonesia itu Alphardnya terlebih dahulu, kemudian baru sekarang Velfire-nya. Nah, Velfire bentuknya itu lebih sporty, lebih modern dibandingkan Alphard. Anda bisa lihat seperti ini bentuknya. Dan yang istimewanya untuk Indonesia, Velfire hanya tersedia dalam varian hybrid dan interiornya lebih eksklusif. Karena untuk yang Velfire ini dia menggunakan interior yang executive lounge. Jadi harganya akan berada di atas Alphard dengan tampilan yang berbeda, yang lebih sporty. Dan ini sudah bisa langsung Anda lihat dan Anda pesan di IIMS 2024. Wuling. Wuling juga mengedepankan mobil elektrik mereka. Ada Bingo EV dan juga REV. Selain produk existing mereka seperti Alves dan Almas juga dipamerkan di sini. Tapi ini yang melakukan debutnya di IIMS ini adalah electric vehicle dari Wuling yang paling besar, juga diklaim yang paling nyaman, yang kelasnya paling tinggi dari yang sudah ada sekarang. Dan benar seperti dugaan Anda, ini adalah Wuling Cloud EV. Sudah bisa Anda lihat langsung di sini, dan ini sudah langsung diperkenalkan. Dan Cloud EV ini akan menjadi EV yang paling premium yang dimiliki oleh Wuling saat ini. Seres yang tadinya ada di booth DFSK sekarang boothnya brand sendiri Seres, dan ini yang mereka tampilkan Seres E1, Seres E1 yang merupakan saingan langsung dari Wuling REV. Dia ada dua tipe yang terendah itu harganya hanya 189 juta rupiah, dan tipe tertinggi yang seperti di display mereka ini harganya 219 juta rupiah. Dan ini adalah salah satu alternatif kalau Anda menginginkan mobil
listrik yang super compact yang mudah dibawa kemana-mana di dalam kota. Selain Wuling REV, ada Ceres E1 ini. BYD ini adalah booth yang paling besar di IMS 2024 ini, dan mereka menampilkan 3 produk yang pasti Anda sudah kenal semuanya. Di sini ada BYD Seal, sedan elektrik, performanya lumayan tinggi dan ditawarkan dalam 3 varian. Kemudian ada BYD Atto 3 untuk SUV-nya, dan ada juga BYD Dolphin. Dan di IMS ini dengar-dengar mereka akan mengumumkan harganya, dan ini sangat menarik karena secara spesifikasi BYD ini memiliki spesifikasi yang luar biasa. Bahkan BYD Seal yang ini dia bisa diklaim 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 3,8 detik. Jadi sangat menarik untuk menunggu berapa harga BYD yang kemungkinan akan di-reveal di IMS ini. Dan satu lagi, BYD menampilkan mobil konsep mereka berbentuk MPV dengan ukuran kira-kira seperti Toyota Alphard, seperti Toyota Velfire. Tadi kami sudah membuka selubungnya, seperti ini gambarnya. Dan ini kemungkinan diperkenalkan tapi belum langsung dijual karena masih berbentuk konsep car. Hyundai. Ada banyak produk yang diselubungi di Hyundai ini karena mereka memanfaatkan IMS ini untuk memperkenalkan bukan hanya mobil baru yang mereka jual, tapi mobil baru yang akan dijual, bahkan mobil konsep yang nantinya juga akan dijual di Indonesia pada saat ready nanti. Kita pertama mulai dari ini. Ini adalah Hyundai Kona elektrik. Mobil elektrik pertama saya itu Hyundai Kona elektrik, dan ini adalah generasi kedua dari Kona elektrik. Dan berita gembiranya, mobil ini akan menjadi mobil listrik kedua yang dirakit Hyundai di Indonesia dan menggunakan baterai buatan Indonesia juga. Tapi sayangnya untuk kali ini belum dijual, tapi sudah diperkenalkan. Anda bisa lihat dalamnya, Anda bisa lihat bentuknya, dan nantinya ketika sudah diproduksi di Indonesia, kami yakin harganya juga akan kompetitif. Tapi walaupun belum bisa dibeli, Anda sudah bisa langsung lihat sosok dari Kona elektrik ini. Kita masuk ke sebelahnya. Nah, ini juga spesial. Ini adalah Ioniq 5 Batik. Seperti Anda tahu, Ioniq 5 Batik itu di beberapa pameran otomotif itu sudah muncul tapi tidak dijual. Nah, untuk yang kali ini kita lihat. Nah, ini ada motif-motif batiknya. Ini akan dijual secara limited. Hanya 60 unit Ioniq 5 Batik ini yang akan dijual untuk pasar Indonesia, dan Anda bisa lihat langsung mobilnya karena yang ini bukan Ioniq 5 Batik pertama, tapi ini adalah unit yang sudah ready untuk dijual dan bisa Anda lihat. Kemudian berikutnya adalah Hyundai Creta. Bukan kereta facelift belum hadir, tapi masih kereta yang sama, namun ada edisi khususnya. Ini adalah Hyundai Creta Alfa. Nah, di sini hanya Creta, tapi ini Alfa, dan Anda bisa lihat dia tersedia hanya dalam warna doff. Ada hitam, ada silver, ada putih, dan juga ada beberapa trim lainnya seperti velgnya juga hitam. Jadi tampilannya sangat gagah, dan ini melengkapi line up dari Hyundai Creta. Nah, ini yang paling besar yang ada di Hyundai, dan ini sangat menarik. Walaupun mobil ini belum bisa dibeli, tapi sangat menarik. Ini adalah besar sekali nih. Wow, lihat dong. Ini adalah Hyundai 7 Concept yang nantinya ketika diproduksi, diprediksi mobil ini akan bernama Hyundai Ioniq 7. Yang mana ini sebenarnya satu basis dengan Kia EV9 dan akan menjadi SUV besar full elektrik dari Hyundai. Secara global belum meluncur ini mobil, tapi ketika mobil ini meluncur secara global, rasanya tidak butuh waktu lama untuk menunggu Ioniq 7 ini datang ke Indonesia. Tapi sebelum mobil ini datang, sebelum mobil ini debut di dunia, Anda bisa langsung melihat sosok konsepnya. Bahkan ini juga kacanya tidak pakai kaca film sehingga Anda bisa mengintip dalamnya. Ini
pertama kali kemunculan Seven konsep ini di Indonesia. VinFast ini merek baru yang baru pertama kali ikut pameran di Indonesia dan mereka langsung menampilkan beberapa mobil. Kita mulai dari yang pertama dulu, ini adalah VinFast VF7. Dia bentuknya seperti crossover, hatchback, dan spesifikasinya menarik. Ada dua tipe, ada yang base, kemudian ada yang tipe tertingginya. Nah, yang base itu tenaganya saja sudah 175 HP, sedangkan yang tipe tertingginya itu mencapai 350 HP. Torsinya yang standar 250 Nm, sedangkan tipe yang tinggi ini torsinya mencapai 500 Nm. Range-nya yang standar itu 375 km, sedangkan range yang tipe tertinggi itu bisa mencapai 430 km dan 0-100-nya tipe yang paling tinggi ini bisa tuntas dalam 5,8 detik. Terdengar menjanjikan speknya. Kita lihat yang lainnya. Berikutnya ada tipe yang lebih compact, namanya VinFast VF5. Jadi ini lebih cocok untuk commuting di dalam kota, tapi dia masih punya range di atas 300 km dan tenaganya masih lumayan. Tenaganya ini dia bisa mencapai 134 HP dan torsinya 135 Nm. Memang ini kelihatan tipe entry level untuk Anda berjalan di dalam kota sehingga lebih mudah ketika bermanuver dan parkir dibandingkan VF7 yang tadi jauh lebih besar. Kemudian ada ini, VinFast VE34. Jadi ini adalah salah satu produk-produk awal dari VinFast. Dia bentuknya SUV, crossover, dan dia punya daya tempuh 300 km lebih dari baterai 41,9 kWh-nya. Dia memiliki tenaga hampir 150 HP dengan torsi 242 Nm. Cukup modern dengan instrumen sudah digital semua. Modern tapi simple. Dan ada ini juga, VinFast VF6. Jadi dia lebih besar, lebih bertenaga, walaupun masih belum setinggi VF7. Jadi mobil ini ada dua, ada yang base, ada yang plus. Yang base itu tenaganya 100 kW alias sekitar 134 HP, sedangkan yang plus itu tenaganya mencapai 150 kW atau di atas 200 HP sedikit. Dan untuk range-nya dia bisa hampir 400 km dari baterai sebesar 59,6 kWh. Nah, VinFast di pameran ini belum menjual dan belum mengumumkan harganya, tapi mereka akan segera masuk ke Indonesia tahun ini. Tapi mereka menyodorkan semua produknya untuk mendapatkan feedback dari pengunjung-pengunjung yang datang. Jadi Anda bisa datang ke sini, Anda bisa lihat, dan mereka akan membutuhkan feedback dari Anda untuk memberikan produk yang terbaik untuk pasar Indonesia pada saat nanti diluncurkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke booth lain, kita mampir dulu ke booth VCool karena mereka menampilkan beberapa kaca film unggulan mereka dengan promo yang menarik selama IMS 2024. Sekarang Anda juga dapat dengan mudah memiliki kaca film VCool Diamond Series dengan hanya menyisihkan 1 jutaan rupiah saja. Bahkan ada juga program cicilan 6 bulan dengan bunga 0%. Di katalog Diamond Series ada beberapa kaca film yang bisa Anda pilih. Misalnya seperti yang VK40 dengan kegelapan 40% atau X05 dengan kegelapan 80% yang membuat Anda memiliki privasi lebih dan kabin mobil menjadi lebih teduh. Dengan durabilitas tinggi serta teknologi pembuatan yang canggih, rangkaian kaca film ini bisa memberikan Anda privasi, kenyamanan yang lebih dalam berkendara karena penolakan panasnya yang superior. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan promo dan kejutan menarik dari VCool. Datang ke booth mereka di IMS 2024 di Pre-Function Hall D. Chery. Mereka di sini selain ada Chery Tiggo, Tiggo 7, Tiggo 8, ada Chery Omoda 5 GT, ada ini. Produk terbaru mereka, dan ini produk yang mengesankan, Chery Omoda i5 full electric. Harganya tidak sampai 500 juta rupiah, dan ini adalah salah satu, bahkan mungkin mobil listrik di bawah 500 juta rupiah yang paling cepat, karena dari hasil tes kami 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya dalam 6,6 detik, dan range-nya juga cukup jauh, bisa melebihi 400 km sekali charge, dengan eksterior dan interior yang ini sangat futuristis dan sangat mewah, salah satu yang termewah di kelasnya.
Subaru hadir juga di IMS 2024 menampilkan existing produknya. Ada Subaru WRX Wagon, Subaru WRX Sedan, dan Subaru Crosstrek. Tapi mereka juga menampilkan bukan varian, sebenarnya ini update terbaru dari Subaru BRZ mereka. Jadi ini adalah Subaru BRZ model year 2024. Secara teknis sama, mesinnya boxer 2400 cc, 240 HP, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, ini kita lihat sini. Yang sekarang remnya sudah Brembo 326 mm, bukan hanya di depan tapi juga di belakang. Jadi yang di depan ini 4 pot, yang di belakang itu 2 pot. Serta perbedaannya dibandingkan BRZ sebelumnya, untuk yang model year 2024 ini, fitur EyeSight alias fitur radarnya dari Subaru tidak hanya hadir di BRZ bertransmisi otomatis, tapi juga di transmisi manualnya. BMW, mereka menampilkan line up full elektrifikasi semuanya. Ada 4 mobil full elektrik, ada 1 plug-in hybrid. Yang plug-in hybridnya spesial, ada BMW XM. Kemudian untuk full elektriknya ada BMW i7 xDrive 60 dan ada BMW i4. Nah, 2 yang di belakang ini adalah mobil yang baru saja diluncurkan oleh BMW di Indonesia, dan ini adalah debut pertamanya di pameran untuk publik. Dan ini adalah BMW iX1, versi full elektrik dari BMW X1. Jadi ini masuk di sektor SAV atau SUV compact dengan penggerak full elektrik dari BMW. Dan satu lagi, ini adalah BMW iX, tapi berbeda dengan iX yang sudah meluncur dari 2 tahun lalu. Ini adalah BMW iX xDrive 50. Jadi dia baterainya lebih besar, sampai 100 kWh lebih. Kemudian tenaganya juga besar, 523 HP. Torsinya mencapai 765 Nm. Sudah dilengkapi dengan air suspension, velg 22 inci, dan 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 5 detik. Jadi ada 2 produk ini. Ini untuk entry level dari SUV full elektriknya dari BMW iX1, dan ini top of the line-nya untuk SUV elektrik dari BMW iX xDrive 50. Mini, seperti biasa karena satu grup berada di sebelahnya BMW. Di sini ada Cooper S, warna hijau atau kuning yang menyala. Kemudian ada Mini elektrik dan ada Mini Cabrio juga, ada Mini Countryman. Tapi ini yang spesial karena ini the last of its generation. 1, 2, 3, buka. Ini adalah Mini Clubman Final Edition. Jadi Mini Clubman Final Edition ini adalah edisi terakhir dari Clubman. Ini adalah model Mini yang paling saya suka dan ternyata harus mengakhiri hidupnya. Dan ini adalah edisi terakhirnya. Jadi setelah ini tidak ada lagi, tidak akan diproduksi lagi Mini Clubman. Sayang sekali, padahal ini keren sekali dengan pintu 2 di belakang ya. Nah, apa saja bedanya? Jadi dia ada aksen koper seperti ini, dan dia ada 3 warna, putih, silver, dan ini sebenarnya biru tua ya, tapi mereka menyebutnya sebagai hitam. Kemudian joknya juga berbeda, jadi ini ada nuansa retronya dengan warna seperti ini. Kemudian ada striping dan velgnya juga dengan nuansa koper. Tapi yang istimewa adalah ini, dia diproduksi secara terbatas, hanya 1969 unit di dunia, dan Indonesia kebagian 50. Dari 50 yang ada di Indonesia sudah hampir habis. Sekarang pada saat saya syuting itu tidak sampai 10 unit lagi. Bahkan dengar-dengar sudah kira-kira tinggal 5 unit yang tersedia untuk Indonesia. Jadi Anda harus buru-buru kalau Anda ingin memiliki Mini Clubman yang benar-benar edisi terakhir, yang mungkin akan menjadi collector's item ke depannya. Dan itu Anda bisa lihat di booth Mini di IMS 2024. Daihatsu, tidak ada produk baru. Mereka juga tidak terlalu besar boothnya. Mereka menampilkan existing produk. Ada Daihatsu Sigra, ada Daihatsu Xenia, kemudian Terios, dan Rocky. Jadi ya,
tidak ada produk baru dari Daihatsu di pameran ini. Oke, sekarang kita geser sejenak dulu karena selain di hall yang isinya APM, ada juga hall-hall yang isinya aksesoris dan aftermarket seperti ini. Kita di hall B dan di sini ada Blackview. Blackview adalah produsen dari dashcam dan Blackview merupakan salah satu pionir dari dashcam di Indonesia. Sudah berpengalaman belasan tahun dengan reputasi yang teruji, reliable, dan terpercaya. Dan seperti Anda tahu, dashcam sekarang menjadi barang yang sangat penting bagi kita untuk di mobil karena dashcam bisa merekam segala kejadian yang dialami oleh mobil kita baik pada saat lagi parkir maupun sedang berjalan. Dan di IMS 2024 ini, Blackview memiliki dashcam terbaru mereka yaitu Blackview DR970X 2 Channel Plus. DR970X 2 Channel Plus ini merupakan produk terbaru dari 4K Plus Series dengan kejernihan gambar yang luar biasa, resolusi yang tinggi melebihi ekspektasi. Bahkan setiap momen itu bisa di-freeze dengan sempurna karena dia menggunakan kamera 7 element dengan diafragma hanya 1,7 dan shutter speed 3 kali lebih cepat dibandingkan biasanya. Dashcam ini juga dilengkapi dengan sensor IMX678 pada kamera depannya sehingga meningkatkan performa pada saat pencahayaan rendah, serta dia juga memiliki dynamic range yang lebih baik dan masih dipenuhi banyak fitur-fitur canggih lainnya. Dan yang paling penting, sama seperti produk-produk dashcam Blackview lainnya, dashcam ini juga memiliki ketahanan panas yang sesuai dengan suhu Indonesia, bahkan mencapai 80 derajat Celcius, serta menunya juga sudah menu berbahasa Indonesia. Warantinya terpanjang hingga 18 bulan dan ada jaminan untuk pemakaian jangka panjang. Selain DR970X 2 Channel Plus, Anda juga bisa melihat deretan produk-produk Blackview lainnya yang lengkap hadir di IMS ini. Jadi pastikan Anda datang ke booth Blackview di IMS 2024 Hall B. Suzuki! Apalagi yang ditunggu-tunggu kalau bukan ini. Tapi sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu existing produk lainnya. Ada XL7 Hybrid, ada R3, ada Grand Vitara. Tapi yang banyak diselubungi adalah ini. Karena ini adalah mobil yang lama ditunggu. Dan rasanya nggak perlu saya singkap, Anda juga sudah bisa melihat bentuknya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat. Ini adalah Suzuki Jimny. Lihat nih grillnya berbeda. Dan walaupun depannya sama, yang berbeda dari Suzuki Jimny ini adalah ada pintu belakangnya sekarang karena ini adalah Suzuki Jimny 5 Door. Secara spek teknis semuanya sama, tapi sekarang dalam format 5 pintu yang lebih lega, yang lebih praktis, dan harganya itu diprediksi hanya 20 juta rupiah lebih mahal dibandingkan yang 3 pintu. Tapi berbeda dengan yang 3 pintu, yang 5 pintu ini diklaim akan memiliki supply yang lebih baik karena ini bukan import langsung dari Jepang yang mana kuotanya sangat susah. Jadi ini kemungkinan akan menjadi salah satu favorit baru. Dan Anda tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan Jimny 5 pintu ini. Dan Anda bisa langsung lihat unitnya di IMS 2024. Baik yang keadaan standar maupun keadaan yang sudah dimodifikasi yang ada di luar. MG. Di IMS ini mereka menampilkan existing produk mereka seperti MG 5 GT. Kemudian ada MG ZS. Dan ada 2 mobil elektrik mereka yaitu MG4 EV yang mengejutkan harganya karena hanya 433 juta rupiah dengan spek setinggi itu. Juga ada MG ZS EV versi elektrik dari MG ZS. Dan mereka akan memperkenalkan 2 mobil baru yang mungkin belum dijual saat ini tapi akan segera dijual. Yang pertama adalah ini. Ini adalah MG ES EV. Jadi ini adalah wagon, adalah estate. Anda bisa lihat di bagian belakangnya. Nah ini bentuknya ini benar-benar sebuah wagon. Nah seperti ini. Dan ini full elektrik. Dia baterainya 51 kWh dengan daya tempuh itu sekitar 412 km. Tenaganya 177 HP dan
0-100 itu diselesaikan dalam 8,3 detik. Dan menariknya di negara lain mobil ini harganya di bawah Hyundai Ioniq 5. Dan sangat sedikit pilihan untuk mobil full elektrik yang bentuknya wagon alias estate. Jadi kita tunggu kapan ini diluncurkan, tapi sudah diperkenalkan di IMS dan Anda bisa lihat langsung. Serta satu lagi, ini adalah besar sekali dan ini memang MPV yang besar. Ini adalah MG. Kenal bentuknya? Yes. Ini adalah MG Maxus 9 EV. Jadi Maxus 9 ini adalah MPV yang besar, full elektrik, lega sekali dalamnya, sangat modern, dan sekarang dijual di Indonesia under MG dan Anda bisa lihat mobil ini langsung di booth MG. Tapi kedua mobil ini baru dalam taraf diperkenalkan, belum dijual, tapi sebentar lagi mestinya tidak akan lama lagi dijual di Indonesia. Mitsubishi, seperti biasa existing produk mereka memamerkan Pajero Sport, kemudian ada Xpander Cross, dan jagoan mereka yaitu X-Force. Nanti kita akan ke X-Force, tapi mereka juga menampilkan ini Mitsubishi L100 EV, mobil komersial compact full elektrik yang dengar-dengar katanya bisa saja diluncurkan di Indonesia mungkin untuk kebutuhan komersial ya, karena ini benar-benar ditampilkannya pun dalam bentuk mobil untuk kerja ya, mobil pos Indonesia, mobil pos Indonesia, jadi itu untuk mengangkut surat-surat di belakang. Tapi lucu sekali nih, full elektrik. Dan X-Force ini adalah salah satu latest product dari Mitsubishi. Untuk di IMS 2024 ini mereka memiliki sejumlah promo dan penawaran spesial untuk mobil yang basisnya dari XFC konsep ini. Indomobil, mereka agak terpisah jauh, mereka di Hall B, tapi ini di bawah naungan satu grup. Mereka menampilkan banyak produk. Audi, ada Audi Q8, kemudian ada Audi Q3 Sportback, ada A5 Sportback. Kia ada EV9 GT Line, kemudian ada Kia Sonet juga. Jaguar Land Rover, ada Jaguar I-Pace, kemudian ada Land Rover Defender 130 yang paling panjang dengan warna hitam doff yang keren. Citroen menampilkan C3 mereka dan E-C3 produk elektrik mereka. Kemudian ada VW dengan T-Cross dan Tiguan Allspace. Nissan juga hadir dengan Nissan Magnite, Nissan Terra, Nissan Serena, dan Nissan Kicks e-Power. Selain hall-hall yang isinya mobil-mobil baru, aksesoris, dan aftermarket, ada juga area outdoor yang dipenuhi dengan area-area test drive yang sangat unik dan menarik. Juga display mobil-mobil spesial. Ini adalah mobil TNI AD yang bisa berfungsi menjadi jembatan dan masih banyak lainnya. Pastikan jangan sampai ketinggalan, datang ke IMS 2024 dari tanggal 15 sampai 24 Februari di JI Expo Jakarta. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di IMS.